Halo Bunda, kali ini kita akan membahas masalah-masalah menyusui, yaitu masalah pada bayi. Apa sih masalah-masalah yang ada pada bayi? Nah, masalah pada bayi, pertama, bayi sering menangis. Kedua, bayi menolak menyusu. Ketiga, bayi ASI yang kurus. Keempat, menyusui saat ibu sakit. Yang kelima, ibu hamil atau menyusui namun ibu hamil lagi. Yang keenam, menyusui saat bayi sakit. Yang ketujuh, menyusui bayi adopsi. Yang kedelapan, menyusui dengan kondisi bayi sumbing. Yang kesembilan, tongue tie atau lip tie. Yang kesepuluh, menyusui dengan bayi yang memerlukan perawatan. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bayi sering menangis. Sebenarnya, menangis adalah cara berkomunikasi bayi dengan orang di sekitarnya. Bayi menangis itu tidak selalu karena lapar atau haus. Secara umum, penyebab bayi menangis itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, bayi merasa tidak aman. Bisa karena dia merasa kesepian, bosan, ingin didekap, ingin ditemani, atau ingin diajak ngobrol. Nah, yang kedua, bayi merasa sakit. Bisa karena bayi demam, sakit perut, hidung tersumbat, atau merasa nyeri pada bagian tubuh tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mungkin karena bayi merasa tidak nyaman, yaitu bisa karena popoknya basah, kulitnya gatal, atau kedinginan, kepanasan, karena posisi menyusunya tidak nyaman, atau karena ASINya terlalu deras, atau bahkan karena aliran ASINya terlalu lambat, dan lain sebagainya. Nah, poin yang keempat ya bisa karena lapar atau haus. Jadi, kalau misalkan kita bingung, ini kok sudah disusuin tapi kok dia nangis terus sih, kok nangis terus? Apa ASIku kurang ya? Apa karena ASIku tidak cukup ya? Kok dia masih nangis terus padahal sudah dinenenin? Tapi sebenarnya bayi nangis itu tidak hanya semata-mata karena dia lapar atau haus. Jadi, Bunda bisa cek satu-satu dulu. Kalau merasa bahwa Bunda sudah nenennya sudah lama, sudah 15-20 menit, atau bahkan bisa 1 jam, dan Bunda sudah merasa bahwa aliran ASINya sudah cukup, sudah aliran ASINya yuk keluar, bayi itu juga terlihat seperti nenen, ada suara glek-gleknya, tapi kok masih nangis terus, bisa dicek dulu. Apakah dia merasa tidak aman, atau sekedar hanya ingin digendong, ingin ditemani, ingin diajak ngobrol, atau mungkin dia merasa sakit di bagian tubuhnya. Pada saat itu dia dalam kondisi demam kah, perutnya kembung kah, atau sedikit pilek kah, atau mungkin tergigit serangga kah, dan lain sebagainya. Atau juga dia merasa tidak nyaman, popoknya penuh, atau misalkan suhu udara ini dingin, atau bahkan kepanasan, atau posisi dia ingin mendapatkan posisi yang lebih nyaman, atau bahkan ASINya itu ada tapi terlalu deras sehingga membuat dia merasa tidak nyaman juga, atau mungkin ada tapi terlalu lambat sehingga dia merasa tidak maksimal atau tidak puas dalam nenennya. Itu bisa dicek satu-satu dulu. Nah, kalau semuanya sudah oke, ya bisa jadi karena lapar atau haus. Nah, ibu tidak perlu panik dan cemas bila bayi menangis, karena kecemasan ibu itu membuat si kecil itu tidak nyaman dan malah bikin semakin menangis. Selain itu, kecemasan ibu dapat mempengaruhi hormon laktasi. Ingat, hormon laktasi itu hormon oksitosin dan prolaktin ya. Itu sangat dipengaruhi oleh faktor emosi dan psikologi ibu, termasuk yaitu faktor kecemasan ibu. Nah, kalau misalkan hormon laktasi tadi terganggu, itu dapat menyebabkan pengeluaran ASI terganggu dan produksi ASINya menurun. Jadi dicek satu-satu saja dulu, sambil Bunda itu berusaha untuk tenang dan tidak perlu panik. Nah, kita lanjut ke video berikutnya.